Halo netizen, yang tidak netizen tidak halo. Nah, nih lemari pintu geser, apa lemari pintu bukaan itu yo sama aja, nggak mungkin nggak rusak. Nah dari itu saya hadir untuk menemani para sobat yang memiliki atau pengguna lemari sliding yang terkendala yo. Ini kalau mau sebelum memegang lemarinya atau pintunya, bagusnya itu rodanya disiapin dulu. Nah, ini ada beberapa jenis roda, dari rel timbul, rel tanam, rel lebar sebelah ada. Jadi jangan ragu, klik di keranjang kuningnya, di keranjangnya, biar rodanya nyampe langsung dikerjain, jadi enggak kerja dua kali ya. Maksudnya kerja dua kali itu pintu dibuka, nanti dipasang lagi, roda baru datang. Jadi sebelum dibenerin, roda disiapin dulu, jadi langsung praktek. Cara nyetelnya gampang, makanya ikutin labnya saya terus, biar pintunya tidak di mana, lemarinya kemana, apa sampai jempolnya biru ketiban, ya ini diklik-klik lagi cocok kowe. Sing iki mlebu nek sing kae ora. Kayaknya kuliah rezeki, ya kuliah rezeki. Ayo karo udut. Liatin le. Ini untuk lemari pintu geser rel tanam ya. Rel tanam, rel UM. Nah. Kowe kono lho pasrah iku apa ora? Orang mendukung belas kowe. Properti ini dicawis nih. Untuk relnya seperti ini ya. Ini posisi rel dibuka. Posisi rel tidak ada di lemarinya. Ini rodanya seperti ini. Cara gantinya gampang. Makanya kadang ada yang bilang, nggak enak lemari pintu geser, nanti aku pintunya suka jatuh. Ya bukan lemari pintu geser aja,
lemari pintu bukaan juga jatuh kalau nggak dirawat, kalau nggak diurusin. Tuh konek sing kuwi abot, sing kuwi abot. Ya iya abot nek sing kuwi. Ini untuk bawah, yang ini untuk atas. Bagian ini bukan pemanis ya, sama pabriknya itu dibuat ini untuk menaikkan atau menurunkan tinggi pintunya. Jadi kalau pintunya itu gesek ke dasaran lemari, ini diputar. Tuh, jadi rodanya turun, pintunya semakin naik. Jangan sampai pintu macet, masih dipaksa, akhirnya jatuh nibanin jempol. Tempo hari ada nyampe ketiban pintu lemari, nyampe dibawa ke klinik ya. Nah, kalau yang ini untuk roda rel timbul, ada yang nyebutnya rel timbul, ada yang nyebutnya rel numpang. Satu set 2 biji. Nah, ini 1 2. Ini untuk atas, ini untuk bawah. Nah kalau ini nyetel rodanya beda, ini sekali setel harus pas ya, dia nggak bisa diputar-putar seperti yang pertama tadi, tapi rodanya lebih kuat ini, dipastikan nyetelnya pas. Nah makanya biar bisa nyetel sendiri, ikutin saya setiap jam 11 ya. Jangan cuma ngikutin, klik gambar keranjangnya biar rodanya nyampe langsung lemarinya dibenerin sendiri. No, kalau cuma ngikutin terus rodanya nggak di CO ya percuma, roda pintu lemarinya nggak bener-bener. Untuk rodanya digeser dikit, nah wes ringan wae rodane. Tuh, roda dari Huben untuk rel tanam. Nah untuk bagian atas itu seperti ini ditekannya. Untuk bagian atas sekarang yang lagi rame itu lemari besi, cuman apa pada lewat di beranda saya itu pintunya pada seret. Itu lemari pintu geser itu bisa kalau baru ya, kalau baru bisa karena penempatan nggak rata, bagian dasaran nggak rata, itu bisa bikin pintu macet, bisa pintu susah dibuka. Itu kalau penempatannya nggak rata ya, bagian lantainya nggak rata, itu bisa bikin macet. Tapi kalau bagian lantainya udah rata, pintu masih susah dibuka, miring, coba cek rodanya. Nah ini untuk alternatif lemari besi, lemari anti rayap pakai ini. Satu set 2 biji. Nah satu set 2 biji seperti ini. Ini untuk bawah, ini untuk atas. Cuman kalau untuk lemari besi yang dipasang yang bagian bawahnya aja. Coba mampir di PT saya, itu banyak banget kasus lemari pintu besi yang bunyinya pas digesek itu berdecit mengerikan, ada yang bikin merinding kayak gitu.
Jadi kalau untuk 2 pintu itu perlunya 4 set. 2 set seperti ini untuk 1 pintu. Nah, jangan lupa klik untuk di CO. Jadi habis nonton video saya langsung bisa praktek sendiri, ganti sendiri. Ngapain mahal-mahal manggil tukang, kerjain sendiri gampang, modal obeng doang. Loh, enak loh, enak. Padahal itu kan kalau dibiarin, waduh, satu dasaran lemari rusak, terus ujung pintu juga meleot ya kalau yang pintu besi. Oh, no. Apa? Jadi bukan cuman lemari pintu geser aja yang bermasalah ya. Kalau ada pintunya yang miring kayak gitu ya sekalian ada engselnya, ganti engselnya. Wah, nanti bisa beli engselnya, nggak bisa nyetelnya. Tenang aja, makanya ikutin lab saya biar bisa nyetel engsel sendiri. Pintu pada miring, ada yang jendit ke kanan, ada yang jendit ke kiri, ada yang salaman. Nah, itu gara-gara setelan engselnya nggak benar. Kalau setelan engselnya benar, pintu itu kalau engselnya nggak rusak, yo hasilnya yo rata gitu. Tapi kalau didiemin ya lama-lama bisa jatuh. Terima kasih untuk yang masih setia menemani. Nah, nih saya lihat masih ada 4 orang. Nah, semoga video lab saya ini bermanfaat ya. Nah, ini dari Uben rodanya, roda rel tanam, roda rel timbul ada. Untuk alternatif lemari besi juga ada. Daripada manggil tukang mahal, mending dibenerin sendiri, murah meriah. Karena suatu saat roda itu pasti perlu diganti juga. Suatu saat roda itu perlu diganti juga. Kalau tidak dikerjain sendiri, masa iya setiap ganti roda harus manggil orang. Ya kalau orangnya masih ada. Nah, kalau orangnya udah pindah alam, apa pindah tempat, piye. Makanya ya enaknya itu dibenerin sendiri, minimal bisa ganti roda sendiri lah, biar pintu lemari gesernya itu tetap terpasang ya, nggak pintunya di mana lemarinya di mana. Nah, jangan lupa diklik untuk CO bagian bawah kanan bawah ya, yang ada gambar kuningnya itu. Mau tanya-tanya dulu boleh, silakan. Tapi yang pasti roda itu suatu saat pasti rusak. Makanya kalau saya dipanggil orang itu nanya ke saya, wah nanti kalau habis diganti roda nanti rusak lagi. Saya jawab pasti rusak lagi. Karena ya memang namanya barang dipakai suatu saat pasti rusak. Jangankan roda yang cuman terbuat dari nilon, apalagi untuk tipe 41 itu rodanya kecil, akhirnya kecil, untuk kemungkinan rusak ya besar. Makanya biar kalau rusak bisa ganti sendiri ya enaknya belajar megang obeng sendiri. Nah, pena bisa megang obeng sendiri, suatu saat pintunya bermasalah bisa
ganti sendiri. Nah, itu untuk pintu sliding atau pintu geser ya. Kalau untuk pintu bukaan, mau yang engsel sendok biasa apa yang engsel sendok slow motion, biar bisa ganti sendiri. Nah, siapin dulu engselnya. Engsel sendok itu ada 3 jenis ya. Ada yang bungkuk full bungkuk, ada yang semi bungkuk, ada yang lurus untuk engsel sendok. Nah, makanya kalau mau CO engsel sendok, lihat dulu engsel yang digunakan di rumah itu seperti apa biar tidak salah beli. Kadang ada yang manggil saya, Mas saya mau pakai tenaganya aja bisa apa enggak? Ya bisa, belanja sendiri. Tapi ya saya nggak mau nanggung risiko ya. Engsel yang dibeli itu bener apa enggak ya, saya tetap saya pasang seadanya. Kalaupun itu terpasang ya syukur, nggak terpasang ya karena kesalahan dari tuan rumah sendiri, tidak nanya. Makanya kadang ada yang ngubungin saya mau servis itu, saya minta dikirimin foto tuh. Jadi untuk menentukan jenis engsel yang harus saya ganti, engsel lurus, engsel bengkok, apa engsel setengah bengkok gitu. Nah, untuk roda SD12 itu cara nyetelnya sama dengan SD41. Itu cara nyetelnya sama. Ada untuk obeng plus di bagian tengahnya, itu untuk diputar untuk naik turun. Untuk naik turun biar bisa disesuaikan ketinggian dan kemiringannya antara kanan dan kiri. Kadang ada yang pintu geser itu bagian bawahnya rapat tapi atasnya melongo, banyak seperti itu. Ada yang udah loncat masih dipaksa, ada. Kadang ada yang bongkar tapi cuma diganti aja, nggak tahu fungsi yang sebenarnya dari roda pintu lemari itu sendiri. Makanya saya berusaha untuk lebih dekat. Nah, berusaha untuk lebih dekat saya untuk lab. Mungkin ada yang mau bertanya langsung cara nyetel rodanya, cara pasang rodanya ya. Kalau roda ini, kalau dulu itu yang butuh cuma tukang, kalau sekarang enggak. Karena pengguna lemari pintu geser itu udah banyak ya. Jadi yo siapa aja sekarang butuh, terutama pengguna pintu geser ya. Roda ini bukan untuk dipasang di pintu lemari aja, ada yang meja TV yang dibikin pintu geser ada. Jadi nggak harus dipasang di lemari pintu geser. Jangan lupa untuk yang membutuhkan roda atau yang lainnya bisa cek di kiri bawah untuk lihat-lihat di etalase saya ada apa aja. Dari engsel sendok, dari BPC ada, engsel biasa yuk ada, dari benang, resleting, kunci ada. Nah, coba lihat-lihat di etalase saya ada apa aja, mungkin ada yang dibutuhkan. Nah, karena di sini bukan fashion ya, jadi yo kaum tertentu aja yang butuh ya. Kadang apa kayak roda pintu lemari itu sebenarnya butuh tapi masih diabaikan, masih dinanti-nanti, dientar-entar. Padahal kalau udah jatuh bruk nibanin jempol, yo sakitnya nggak pakai entar-entar, seketika itu pas ketiban bruk. Kalau pas pintunya nggak pakai kaca, kalau pintunya pas pakai kaca, kacanya pecah, wis kacanya nibanin orang, ambiar,
Makanya rodanya diperhatikan. Kalau daun pintu itu udah gesek ke dasaran lemari, itu perlu dicek rodanya. Jangan sampai rodanya benar-benar rusak baru diganti. Itu sangat membahayakan. Kayak engsel, pintu engsel kayak gitu. Itu sebenarnya sebelum pintunya jatuh apa jebol, itu sebenarnya dia udah ada tandanya, udah ada perubahannya yang sangat mencolok ya. Perubahannya sangat mencolok dari pintu miring kalau pintu engsel ya. Kalau pintu engsel itu kelihatannya biasanya terlihat miring. Terus itu bisa bagian apa? Asnya itu patah bisa, terus bagian dari skrupnya jebol bisa. Nah, untuk mengatasi skrup jebol itu nggak usah pindah lubang engsel. No, ada di etalase saya itu pakai lem Korea itu, mumpung masih promo. Nah, nggak usah pindah engsel apa lubang engsel, lubang skrupnya ditetesin lem Korea. Sebelum ditetesin lem Korea, ambil tuh tusuk gigi, masukin ke lubang skrup lama, tetesin lem Korea. Ada di etalase. Ada di etalase, sudah ditetesin, dipotong, baru disekrup lagi. Wes, pintunya nggak usah pindah lubang engsel, engselnya dipasang kembali, udah kuat. Saya pernah dipanggil, Mas saya mau pindah lubang engsel, saya saranin nggak dipindah nggak apa-apa, bisa saya akalin, tapi maunya tetap dipindah. Padahal kalau dipindah ya satu, jadi ada bekas bolongan lubang engsel lama, terus kedua ya kurang bagus menurut saya, karena jarak lubang pertama itu udah diperhitungkan sama yang bikin, tapi masih pengennya dipindah di tempat yang baru katanya biar lebih kuat ya. Padahal sebenarnya lebih kuat, lebih aman kalau pakai lubang yang lama ya. Caranya seperti yang tadi saya sampaikan, dikasih tusuk gigi apa kertas bungkus lemnya, ditetesin lem Korea, lem serbaguna, ada di etalase. Makanya kalau ada yang di rumah yang dol-dol seperti itu, lubang sekrup-sekrup kayak gitu yang dol, nggak usah panik, nggak usah wah harus pindah lubang, nggak usah, anggap aja bubut kayu gitu. Jadi lubangnya itu diisi kayu, baru ditetesin lem. Itu kalau untuk ekstra cepet ya. Kalau mau lama ya pakai lem kuning juga ada. Nah, lem kuning juga ada di etalase, bisa untuk lem busa, lem kayu, lem triplek, lem kalep, lem bahan jok motor, ada di etalase, di lem kuning botolan, murah meriah, harganya terjangkau, ramah di kantong. Nah, apalagi kalau di rumah itu ada kursi apa sofa, kain tutup bawahnya. Nah, ini pasti itu kain tutup bawah itu pasti domblah dambleh. Nah, pasti itu domblah dambleh, karena ya kain tutup bawah itu rata-rata menggunakan kain puring yang gampang rapuh ya. Biar nggak domblah dambleh, di etalase ada staples manual untuk 13/8 dan isinya juga ada untuk 13/8. Ada merek band, ada merek Kraftik ya. Untuk staplesnya bervariasi, ada yang harganya sangat ramah, ada yang lumayan, tapi kalau mau yang awet ya yang agak lumayan lah, yang di atas 100, ada di etalase barangnya. Mas saya mau benerin kursi kantor, bisa enggak?
Bisa benerin kursi kantor, tapi kalau benerin kursi kantor itu kan gampang, nggak usah manggil orang, nggak usah manggil tukang, kecuali ganti kainnya, kecuali ganti kain. Kalau yang perlu jahitan, kalau yang nggak perlu jahitan bisa kok diganti sendiri. Nah itu modalnya disiapin dulu. Lem kuning ada, etalase, staplesnya 13/8 manual ada, nggak perlu listrik, nggak perlu angin, cukup ditarik pakai tangan. DVD saya ada banyak itu, saya pakai untuk masang kain spring bed, saya pakai masang kain sofa, masang kain kursi makan, pakai yang manual, nggak pakai listrik, nggak pakai angin, karena biar saling mengisi. Itu ada staplesnya, ada lemnya, busanya juga ada, cuman tidak saya masukkan ke etalase untuk lab malam ini. Cara belinya gimana? Nah, di bawah ada tulisan belanja yang ada warna kuningnya, itu diklik. Nah, di situ ada yang diperlukan, staples ada untuk masang kain kursi, kursi makan, kursi tamu, jok motor juga bisa. Dulu waktu zaman belum serba angin, masang jok motor itu ya manual, ceplak ceplek ceplak ceplek kayak gitu. Nah sekarang udah serba baterai, semuanya menggunakan yang praktis-praktis. Terus kayak kembali ke kursi kantor, kursi gaming, kursi kerja, kursi staf, kursi direktur, nah nggak bisa naik turunnya rusak, ya wes itu diklik, ada namanya gas spring. Nah, gas spring ya, ada yang nyebutnya gas spring, ada yang nyebutnya hidrolik, ada yang nyebutnya gas lip. Nah wes sakarpe, orang mau nyebutin apa aja terserah wes, banyak jalan menuju Roma katanya kan seperti itu. Ibu nenek wong tuku tenanan orang. Itu tampilannya. Kan iki moderator. No. Nah, jadi kita jualannya santai aja ya, labnya santai aja, kita sambil ngobrol sama apa, sama orang rumah kayak gitu. Karena kita nggak dikejar target. Pengennya sih sebenarnya bukan hanya jualannya, tapi mengedukasi. Karena apa, kayak lemari kayak gitu ya memang perlu perawatan. Mau pintu bukaan, mau pintu sliding, mau pintunya kecil, mau pintunya besar, sama perlu perawatan. Kalau nggak dirawat sendiri, maksud iya dikit-dikit manggil tukang. Kalau tukangnya murah nggak apa-apa. Nah, kalau manggil saya nih untuk benerin lemari pintu sliding, itu untuk yang real tanam, untuk yang real tanam itu A3 B1, itu untuk lemari pintu tanam. Oh, lumayan tinggi toh, saya pakai bahasa itu aja guys, biar kayak jualan manuk. Kalau pakai menggunakan jasa saya yaitu A3 B1, itu untuk jasanya aja ya, di luar roda. Udah pasti rodanya beda lagi dengan harga pas lab seperti ini. Itu untuk roda-roda yang puluhan ribu ya. Kalau roda yang ratusan ribu itu jasa saya. Itu A4 B1. Nah, kenapa kok begitu?
karena rata-rata lemari pintu gantung itu pintunya besar, rata-rata 90 sentian, kacanya besar, pintunya besar, seperti itu. Makanya daripada ada masalah di pintu, manggil tukang, manggil orang. Nah, mulai hari ini dari lihat lab saya ini coba dipegang sendiri, karena ya kedepannya tetap perlu perawatan, perlu disetel ulang, perlu penggantian. Ya anggap aja ban motor lah. Ban motor itu ada gundulnya, ada kempesnya. Nah kalau kayak kempes mungkin kita bisa nyiapin pompa di rumah ya. Tapi kalau kayak nambal kan kita nggak bisa. Nah kalau yang masih bisa kita atasin sendiri, kita atasin sendiri. Tapi kalau yang memang harus orang yang ngerti ya wes kita pasrahkan sama yang orang ngerti. Kayak ngecat kayak gitu ya, ngecat sih banyak yang bisa ngecat sendiri. Nah, kembali ke kursi kantor, ganti kain kursi kantor itu sebenarnya gampang, seperti masang kain jok motor kalau yang nggak pakai jahitan ya, jadi nggak perlu melibatkan orang. Ambil kainnya, potong, beli secukupnya, nggak usah panjang-panjang. YouTube wong 5 sing nonton. YouTube wong 5 sing nonton. Nah, kembali ke kursi kantor. Kursi kantor itu memang dari pabriknya itu semuanya bisa dibongkar pasang ya. Dari gas liftnya, dari kupu-kupunya, mekanisnya, senderanya, semuanya itu dibikin praktis. Semuanya bisa dibongkar pasang. Nah, makanya biar bisa mengganti gas lift sendiri, bisa mengganti mekanis sendiri. Nah kalau manggil tukang, yo kembali lagi lumayan harganya. Wah nanti kalau apa CO beda ukurannya, sama gas lift itu rata-rata ukurannya sama, lubangnya sama, besarnya sama rata-rata, karena dibikinnya sama pabrik itu memang universal gitu, jadi bisa dipasang ke kemana aja. Nah cuman yang bedain tinggi sama rendahnya itu. Kalau untuk ukuran besar kecilnya sama, makanya dia dibikinnya kan agak meruncing gitu ya, jadi apa memudahkan untuk pemasangan, masangnya gampang. Nah cek di TV saya, di situ ada cara pasangnya, ada cara melepasnya, ada cara menggantinya di TV saya. Jadi itu tadi, misalnya beli gas liftnya cuman seperti di etalase nggak nyampe 100.000, kalau manggil tukang ya lebih. Kalau tukangnya apa, saya pernah nemu di daerah Cibubur ya, gas lift itu sebenarnya tidak rusak, cuman yang bermasalah bagian mekanisnya atau kupu-kupunya, tapi dibawa ke tukang ngelas tapi tidak dilepas, ya gas liftnya jadinya rusak karena kebakar ya Kak. Sebenarnya kalau itu dilepas, pas ngelas itu dilepas dari dudukannya, dari gas liftnya, kursi itu nggak masalah, nggak rusak gitu. Tapi karena dilasnya posisinya utuh terpasang, jadinya terbakar. Oh no. Seperti roda di bagian kaki
Roda itu cuma ditancepin ya, jadi kayak ditusuk aja, jadi nggak perlu diputer-puter gitu, cukup dicongkel. Kalau pas masang sih gampang. Kalau pas masang gampang karena pas pemasangan itu dari pabriknya ada pelumasnya, jadi mudah untuk pemasangannya. Wah, ngomong doang nggak ada tutorialnya. Ada, makanya itu VT saya minimal 1 hari itu kalau nggak salah nyampe 20-an VT ya, itu untuk yang jualan. Kalau untuk yang profesi tukang servis itu ya seingatnya saya, cuman kalau untuk yang jualan minimal itu 20 VT. Nah, bayangin weh, saya mainan aplikasi ini dari 2023. Nah, berapa banyak VT saya? Kayaknya udah ribuan, itu hashtag saya udah 2000 lebih kayaknya, itu hashtag Abi Trio Muhammad. Makanya biar bisa benerin sendiri, bisa ngerawat perabotan di rumah sendiri. Nah, ini perlengkapannya ada di etalase. Nah, perlengkapannya ada di etalase, kayak staples kayak gitu, bisa buat ngerapiin ini itu kayak gitu. Jadi bisa benerin sendiri, bisa masang sendiri. Masang roda, ganti roda itu gampang, tinggal dicabut. Kalau rodanya udah pecah, dicabut besinya, terus roda yang baru tinggal ditancepin lagi. Wes gitu doang masang roda kursi kantor itu. Makanya tiap orang ngomong, tiap orang bertanya, kita jawab pakai VT. Kayak apa, kadang ada yang ngomong, wah ini apa, busa saya begini begitu. Nah, ada lem kuning bisa buat ngelem busa, nggak usah dibongkar, dilemnya dari bawah, tutup bawah dibuka, baru dilem dari bawah. Nah, busanya yang pada pecah, pada sobek, normal kembali. Dan yang sobek pada normal kembali. Nah, untuk nutupnya ada di etalase. Nah, di pojok kiri bawah ada keranjangnya, itu diklik biar staplesnya, apa isi staplesnya. Staplesnya ini dari tukang dekor menggunakan, tukang jok motor menggunakan, buat dipakai harian di rumah ya bisa. Ya memang untuk hari ini nggak butuh, tapi saat dibutuhkan barang udah tersedia di rumah. Daripada dipegang uang, apa ya, paling uang 50.000 besarin 100.000 dipakai jalan ke warung wis selesai, nggak ada sisa. Tapi kalau dibelikan benda atau barang yang ada manfaatnya, ada kegunaannya, seperti staples manual untuk pasang kain kayak gini, itu bisa untuk merapikan tempat tidur, spring bed kayak gitu. Biasanya tutup bawahnya itu modal madul, apalagi kalau di rumah itu ada piaraannya, itu biasanya seneng dicakar-cakar. Rung mulai tuh. Nah, untuk apa, kaca, nah, kaca potongan kaca juga ada di etalase. Nah,
klik keranjang kiri bawah yang warna kuning itu. Kita ngelihat kaca di sekitaran, mungkin lagi jalan ada kaca dibuang, kita ambil tuh, kita manfaatin buat iseng-iseng berhadiah. Yo, daripada uang puluhan ribu cuman nggak dimanfaatin. Nah, kalau dipakai beli potongan kaca bisa buat bikin akuarium kecil-kecilan, belajar. Siapa tahu nanti pas sudah lancar bisa jadi juragan akuarium. Awalnya kan dari belajar dulu. Awalnya dari belajar dulu, kalau udah bisa baru ngajarin. Emang latihan tuh pintaran nih buah nang pintar lapangan ngomong sih mulai cepet siji menang kono kuwi kali nancaman. Nancaman kan sering tinggu apa latihan kuwi. Lah iya. guru nih soalnya ngajar. Oh. Iya aku sering weruh nang kono. Nah awan mungkin bocil nih, bengi beda meneh mungkin. El, kami setengah 6 kok sampai. El, wong on turu meneh wae kok. Ya wong on turu meneh kok. Ora. El. Terus sampai Tek. si anak berarti masih kebar. Ya lah tuku apa pas bar sunat kae. Kurang kilo sudah. Yo kelas 6 wingi. SD. Iya. Ki ngopo kaya barang mati ngene iki ya Allah. Ya lah itu. Gak balesanan.
kurang tingginya. Ini gas lip kursi kantor. Untuk bentuknya seperti ini, jadi untuk memudahkan pemasangan ya. Dari sini itu agak kecil, nah, di sininya rata di sini. Jadi ya nggak masalah. Ukurannya rata-rata dibikin sama, besar kecilnya. Yang beda cuma tingginya. Nah, seperti ini ini tingginya beda. Tuh, nah sama yang satunya itu tingginya beda. Ini keseringan saya pakai bikin VT jadi baret. Untuk engsel sofa bed biasanya sofa bed itu ada kendala di sandaran. Nah sandarannya itu ya ini yang memainkan sandaran bisa ditegakkan, bisa diluruskan. Ini mode tegak, ini mode tegak seperti ini. Nah, kalau mode rubuh buat tiduran seperti ini. Ini mode rubuh atau mode tiduran. Nah, biasanya yang ada masalah di sini, bisa selip bagian sininya karena pernya ini biasanya patah ya, jadi dia tidak bisa mengikuti pas ditekuk, pas dimainkan dia tidak bisa. Nah, seperti ini. Bahannya tebal, Nah, ini untuk cara menggantinya dibuka dari bawah. Hanya sebelum mencoba memperbaiki sendiri, siapin dulu lem yang ada di etalase, klik keranjang kiri bawah. Yang diperlukan untuk benerin sendiri itu lem, engsel, isi staples sama staples. Itu bisa benerin sendiri. Nah, nanti nggak bisa ngelepasin kainnya, dicongkel pakai obeng min. Dicongkel pakai obeng min bisa dipasang sendiri. Kalau sabar dicabutin staples lamanya, cabutin satu-satu. Ini sofa bed, reclining sofa bed. Ini untuk ukuran 2 dudukan bisa kuat, untuk ukuran 3 dudukan juga kuat. Nah, gimana belinya? Klik keranjang kiri bawah biar cepet barangnya nyampe, nggak repot-repot nyari. Nah, gitu, nggak repot-repot nyari kemana belinya. Nah, mesti siapin tuh, disiapin. Siapin, nggak usah repot-repot belinya.
Ini untuk kepala bor. Ini kepala bor. Nih. Ini untuk staplesnya nih. Staples 13/8. Ini yang tadi saya sampaikan untuk mengganti, memasang kain kursi, kain jok makan, kursi makan, jok motor, spring bed, sofa, manual. Nah, ini pasangannya ini. Ada di etalase. Tinggal diklik keranjang kiri bawah. Bisa benerin sendiri, bisa mengganti sendiri. Cara ngisinya seperti ini aja. Gampang loh. Ini untuk isinya lumayan banyak, dari 5.000 piece ya, 5.000 piece. Jadi bisa untuk ngerjain sofa 321 aja itu nggak habis ini. Apalagi kalau cuma untuk bener-benerin satu pak ini ya bisa kepake lama, nggak basi, nggak karatan, yang penting disimpan di tempat kering. Nah, jangan dikenain air ya, kalau dikenain air ya pastinya karatan. Nah, selain merek Ben juga ada merek Crafty, sama isinya 13/8, 5.000 piece juga, 13/8. Staplesnya sama, staplesnya sama. Daripada manggil tukang mahal, nah mending beli staplesnya sendiri, dipasang sendiri, suatu saat masih bisa digunakan lagi. Ayo. Banyak isinya, ini tajam ini, biarpun tak setajam mulut tetangga kalau ngerasanin tetangganya, tapi ini tajam beneran. Kalau nggak tajam, kayu nggak kuat ketemu sama dia. Ini nembus kayu bisa, triplek bisa, jangan yang aneh-aneh, nanti nanya nembus hulu, bukan lawannya kalau hulu. Ada yang nanya di video saya itu bisa buat hulu, bisa buat seng, ya bukan lawannya atau lele, wong ini buat kayu triplek kayak gitu. Nah, isinya mau buat seng, buat hulu, bilang aja mau bikin kandang kayak gitu, pakainya kayak gini yo nggak ketemu. Kalau kombinasinya dengan kain sisa kayak itu ya bisa. Pakainya Crafty 13/8, isi 5.000. Klik keranjang kiri bawah, di CO-in bosku. Staplesnya juga nih, untuk lem kuningnya tuh bisa buat ngelem kayu. Nah, jadi kalau bikin sesuatu pakai triplek nih, dikasih lem biar tidak legrek.
Bisa buat ngelem HPL, bisa buat ngelem Supercon, Takon Seat. Murah bosku, nggak nyampe 100.000, nggak salah cuma 20, nggak nyampe 30.000 kayaknya ini wes, 2 botol ini. Nah, klik keranjang kiri bawah, nah, yang ada gambar kuningnya, ada tulisan belanja, wes belanja yang banyak kalau bingung menggunakannya. Nah, nanti tak bantu lewat video wes. Kalau ini sih makanya gampang ya, tinggal dibolongin aja kalau saya. Mau nanti kering dong, enggak, nanti kan sisa-sisa yang ada itu dan nutup lubangnya sendiri. Lem kuning, lem serbaguna, bisa buat lem kayu, lem busa, lem kain. Alat potong kacanya ini sebelum, kalau sudah CO barangnya sudah nyampe bagian sini, bagian sini ini kan ada lubangnya ya, dikasih kain bekas lah, apa kapas kayak gitu bagian sininya nih, kasih kapas. Ngapain dikasih kapas? Nah, nanti dari sini itu dikasih minyak, jadi minyak itu enggak langsung habis ya, bisa minyak, bisa, kalau sekarang itu kan minyak tanah di beberapa daerah kan ada yang susah ya, termasuk di tempat saya sendiri susah. Udah dipasang seperti ini, bagian sini dikasih kapas, baru dari sini diisi minyak. Kalau saya biasanya di video-video saya itu saya isi menggunakan pertalite, harus bensin itu bolong. Jadi yang untuk motong itu ininya bosku, nih yang kecil ini, yang imut ini yang buat motong itu, bukan yang gedenya ini ya. Nah, ngomong doang nggak dipraktekin, udah ada bosku videonya. Guys, biar segera memiliki pemotong kaca yang harganya ramah di kantong ini, klik keranjang kiri bawah tuh bosku. Ada 2 pilihan bosku untuk pemotong kacanya. Nah, yang satu ini sama, di sini juga bisa untuk ngisi busa, ngisi kapas di sini. Jadi minyaknya ini selain dicelupin juga dikasih minyak dari sini. Sama di sini juga ada bolongannya, bolong toh. Jadi minyak bisa diisi dari belakang sini, biar minyaknya itu nggak nyeplos, nggak bablas. Jadi anggap aja sumbu lah, kalau orang zaman dulu itu apa, kayak lampu ublik kayak gitu, lampu teplok. Nah, sama ini buat motongnya yang sini nih, yang imut nih, bukan yang ini. Jadi begini, tarik mundur, set, sekali jalannya, jangan diusuluk gitu. Remuk kocok nih, usluk nih, mau yang ini atau yang ini. Nah, selamat berkarya, nanti CO-in biar bisa langsung dipraktekin.
ada pemotong kaca, ada lem kaca nih. Tuh. Ada yang nanya di video saya, masangnya gimana? Ini udah digunakan ya. Masangnya itu seperti ini ya. Set. Tuh. Sini ditekan, nah, baru ini ditarik. Nah, udah ditarik baru dikeluarin. Kalau mau ganti, kalau mau masang ya sama. Tuh. Nah, jangan lupa ini ada ujungnya ini, cuman keselip kayaknya. Nah, baru ditekan cerut. Nanti melotot, karena ujungnya belum saya bolongin ya. Nah, jadi mainnya seperti ini tuh. Dengan sendirinya lem kacanya akan keluar dari sini. Ini udah bolong. Nah, ada lem kaca ya, ada pemotong kaca ya, ada lem kaca. Oh, no. Tuh. Ini kan udah kepake ya, dari sini ke sini langsung bisa ditekan ke dalam. Oh, baru ditarik dari sini. Ini nggak saya tarik teman. Oh, ini doang. Istilah lem kacanya makanya gampang. Kalau megangin, kalau bikin akuarium megangin, banyak video-video yang udah beredar di mana-mana ada. Itu di apa, pegangnya pakai lakban. Di lakban dilepas kalau lemnya itu udah kering. Jangan lemnya udah belum kering udah dilepas yo, modal madul. Jangan lupa klik keranjang kiri bawah biar lem kacanya segera sampai di rumah bosku. Kunci jadul, saya pernah dipanggil orang katanya, "Wong, kuncinya seperti ini," katanya udah nggak ada. Ya memang sih nggak semuanya toko ada, nggak semuanya tempat ada, cuman ini masih ada biarpun terbatas ya. Makanya mumpung ada di CO-in bosku. Tuh, diklik keranjang kiri bawah yang ada tulisannya belanja, atau dibelanja-belanjain ya. Mumpung ada barangnya. Oh, kuncinya kemasan gitu. Oh, tuh. Aman bosku, kuat. Bahannya dari Kuningan nih silindernya, kuncinya juga dari Kuningan, tinggal karatan. Kunci jadul tapi mantul. Wah, 808. Ini bisa buat pintu lemari, bisa buat kunci laci, drawer lock. Buruan, mumpung barangnya masih ada, diklik keranjang kiri bawah. Nah, kalau yang ini kunci tusuk. Kunci tusuk AL05. AL05. Kunci tusuk dari Huben. Kunci kok tusuk? Ya emang ditusuk. Kalau saya sih bisa bilang ditekan ya. Tapi kadang ada yang nggak tahu fungsi ini ya. Fungsi ini tuh kalau kurang panjang, ini bisa dimainkan, ini bisa dimundurin. Wah nanti jatuh, tetesin lem Arteko ada itu, lem Korea. Tetesin itu. Cara nguncinya gimana nih? Cara nguncinya. Tuh.
cukup ditekan yang ini nongol, dia udah ngunci tuh. Melepasnya ini cuma diputar doang. Nah, kunci tusuk alias kunci tekan dari Huben AL 105. Biasanya ini untuk etalase kaca, lemari juga bisa. Kalau lemari biasanya untuk lemari geser ya. Ini posisi kunci ada di tengah, bukan di pinggir. Kalau yang di pinggir beda lagi, itu makanya kunci mekar. Ada nanti kunci mekar, ada bagiannya sendiri. Kalau untuk sekarang baru kunci tekan alias kunci tusuk AL 105. Gaskan bosku. Kalau orangnya pada nggak baik sama saya, nggak saya kasih tahu ini kuncinya apa cara makainya. Orang-orang pada baik sama saya, jadi saya kasih tahu. Tuh, AL05 dari Huben Twing. Foto. Nah, ini untuk kunci laci. Untuk kunci laci ini biasa ya, bukan kunci mekar ya. Ini untuk pintu lemari juga bisa. Tuh. Tuh. Bahannya stainless jadi nggak mudah karatan. Untuk pintu lemari, pintu bukaan, untuk laci biasanya makanya ini. Nah, nanti kalau itu lubangnya melebar jadi kelihatan ada cincinnya, jadi tertutup. Tuh. Dari Huben AL 13822 kunci laci, kunci pintu lemari bukaan, bukan sliding. Ini baru kunci mekar. Kunci mekar dari Huben. Untuk kunci pintu sliding HL505 kunci mekar. Kunci kok mekar itu kayak apa tuh? Banyak kan pintunya yang udah pada nggak ada kuncinya. Tahu rodanya rusak nggak dibenerin ya, kuncinya boros. kalau kunci ini ya, kunci ini itu kalau rodanya nggak bener, dia turun sedikit aja nih, turun sedikit dari lubang ini, dia akan masalah, dia akan susah dibuka. Nah, cara bukanya gimana kalau sampai susah dibuka nih? Ambil benda tipis untuk neken ini biar mingkem, biar ini nutup seperti ini, dari atas satu, dari bawah satu. Nah, kalau rodanya turun sedikit aja, ada perubahan, apa lemarinya pernah digeser, ini kunci nggak bisa dibuka. Nih, kelebihannya kunci mekar, kunci lemari ini. Makanya kalau saya pas ngirim lemari itu penempatan terakhir itu saya selalu nanya tuan rumah,
dan setelah ditempatkan di posisinya yang pas, terus saya kasih tahu pintu lemari jangan digeser lagi. Pernah itu saya di daerah Bogor, tapi tuan rumahnya tidak jujur sama saya. Kalau dia jujur sama saya, nah saya cas ulang, lumayan. A3 B1, A3 B1, A3 B1 kan lumayan. Bogor, Jakarta Timur. Tapi karena tuan rumahnya tidak jujur, saya tahunya itu udah di lokasi. Loh, kok lemarinya pindah tempat, rodanya keluar. Wes, akhirnya dengan berat hati saya ngomong, wes lah, saya minta buat bensinnya aja. Nah, kesalahan bukan dari saya. Kalau dari awal bilang lemari posisinya digeser atau dipindahkan, ya saya lepas tanggung jawab. Kalau dia tidak mau mengeluarkan A1 B1 A3 B1, ini kelebihannya kunci mekar. Makanya kalau untuk pengguna lemari pintu sliding, kalau geser itu pastikan tidak ada perubahan di roda apa dikunci, biar pintunya tetap normal. Karena pintu sliding itu sensitif ya, jangan asal geser wae kalau memang tidak tahu sela-selanya cara ngepasinya kembali. Nah kalau digeser yang lantai tadinya itu rata, terus digeser ke bagian yang ada kemiringan yang perbedaan dengan yang lama, itu pintu tetap bermasalah. Nah, maka dari itu saran saya untuk para pengguna pintu sliding itu jangan asal geser ya nggak apa-apa, cuman diperhatikan dari sebelum digeser sampai udah digeser itu perbedaannya apa, pasti di situ ada. Kalau tidak ada perbedaannya ya nggak masalah, aman sentosa. Nih loh, untuk kunci mekar, kunci pintu lemari sliding, HL505, klik keranjang kiri bawah. Nah, biar lemarinya ada kuncinya lagi. Tapi kalau udah dipasang kunci, di setting yang benar biar tidak bikin emosi pas buka pintunya. Ngono. Nih, kalau yang ini baru perkuncian ini ya. Untuk perkuncian aja nih. Ini kunci tekan, tapi tidak pakai kunci anak kunci, cukup ditekan aja ini. Cukup ditekan aja ini. Ini praktis karena dia bahannya plastik kombinasi besi ya. Jadi bukan untuk kunci utama ya, ini untuk kunci apa cepat aja ya. Ada di etalase, klik keranjang kiri bawah. No, praktis masangnya, penggunanya juga praktis tuh. Nah, nggak ribet kayak grinder-grinder yang gimana gitu. Ini gampang makanya tuh, enak, tinggal ditekan. Ini ditekan, kalau mau ngunci pas ngelepas ini ditekan merahnya nih, lepas, ditekan nih lepas. Diceokin bosku biar kuncinya ini nyampe di rumahnya. Kembali ke roda lemari. Roda lemari ini untuk sebenarnya bukan untuk apa, untuk lemari besi ya, cuman untuk alternatif. Untuk alternatif lemari besi, lemari anti karat yang sekarang lagi ngetren, lemari besi anti karat. Pastikan dulu lemarinya itu di posisinya benar-benar rata. Kalau posisinya udah rata tapi pintunya masih
bisa dibuka nih. Alternatifnya rodanya diganti, ini rodanya cowok. Nah relnya masuknya di sini itu, jadi begini, cuk gitu, biar pintunya normal, nggak suaranya cicit lah. Piye buka lemari kayak miara jangkrik cicit. Nah, makanya ini rodanya nih. Ini kalau yang lemari besi itu, yang pabrikannya, ini rodanya itu nggak ada lakernya, jadi apa? Ya pasti nggak awet. Nah makanya alternatifnya ini, cuman harus diakalin, ya, harus diakalin. Kalau nggak diakalin ya ora iso, soalnya beda. Kalau yang pabrikan itu masang rodanya dari bawah, kalau ini dari samping ya. Makanya harus diakalin. Bisa ngakalinya sendiri, bisa, ikutin led saya. Ini untuk atas, tapi kalau untuk lemari besi, atasnya ini nggak perlu dipasang. Karena dia dibikinnya ngepas. Ini juga dipasangnya ngepas. Nah, ini untuk setelan tinggi rendahnya di sini. Untuk setelan tinggi rendahnya, jadi pas masang itu dipasangnya dua dulu ya. Jangan langsung lubang, semua lubang ini dipasangin sekrup. Pasang dua dulu, satu titik di sini, satu titik di sini. Jadi dikendorin, ini masih bisa naik turun. Itu bisa naik turun seperti ini. Iya toh, bisa naik turun seperti ini. Nah, kalau sudah merasa pas banget, mendekati sempurna lah. Kalau pas banget kayaknya yo apa angel, karena di belakang pintu ya ini. Baru semuanya disekrupin kata, dimatiin biar nggak turun-turun lagi. Ini lakernya besar ini. Kalau yang asli itu nilon langsung ketemu as, kalau ini asnya ketemu laker, jadi suaranya lebih halus, lebih awet. Tuh. Ini untuk satu set 2 biji atas sama bawah, cuman yang digunakan bawahnya aja, atasnya nggak perlu. Nah, untuk 2 pintu itu 4 set seperti ini 4 set, satu set 1 bungkus. Untuk 2 set 2 pintu itu 4 set. Yes. Selamat mencoba, klik keranjang kiri bawah. Jangan dengerin doang, nggak dicewokin lah, besok wis lali cara masangnya, cara pengaplikasiannya. Ini untuk roda alternatif ya, bukan roda lemari pintu besi apa lemari besi itu rodanya seperti ini, bukan. Itu di VT saya ada rodanya seperti apa, terus alternatifnya saya menggunakan ini. Nah, alternatifnya saya menggunakan ini. Kalau untuk aslinya ya nggak seperti ini, kan aslinya itu dipasangnya dari bawah, bukan dari samping. Kalau ini dari samping, dan sekrupnya cuma 2 ya dia. Yang aslinya itu sekrupnya cuma 2, depan belakang, samping kanan samping kiri. Nah, kalau ini sekrupnya 4, 1 2 3 4, malah 5 ding. Nah, lebih aman loh. Nah, buruan diceokin, jangan dilihat doang. Nah, kalau yang ini untuk roda rel tanam. Nah, ini untuk roda rel tanam, ini relnya sejenis dengan ini. Satu set juga sama, satu set 2 biji atas sama bawah. Kalau ini dua-duanya dipasang ya, kalau memang rodanya itu atas bawahnya rusak, tapi biasanya yang sering kena itu bagian bawah. Nah, untuk nyetelnya, untuk nyetelnya ini untuk nyetelnya sama ini, untuk nyetelnya sama. Nah,
Ini untuk atasnya seperti ini untuk atasnya, tekan cerut, nah dia keluar, dia akan mengunci. Kadang ada yang ngomong sama saya, lemari saya nggak ada rodanya. Kalau nggak ada rodanya lebih jalannya, ada relnya, masa nggak ada rodanya? Sepur aja ada relnya, ada rodanya, sepur. Tapi ya pintu geser ya ada rodanya. Nah rodanya itu macam-macam ya, nggak cuma seperti ini, ada macam-macam, ada berbagai merek. Nah nyetelnya seperti ini nih. Ini bukan pajangan, ini bisa diputar ke kanan dan ke kiri, bisa naik bisa turun. Tuh coba perhatikan yang putih ini nanti naik turun apa enggak. Nah, ini tuh naik turun tuh. Ini nyetelnya seperti ini. Kalau ini udah nggak bisa disetel, berarti rodanya minta jajan. Ngono, jangan dipaksa. Gara-gara puluhan ribu lemari yang jutaan jadi rusak. Sayang loh. Wes dicewokin di keranjang kiri bawah. Nyetelnya sama ini. Nyetelnya sama, rel yang digunakan juga sama. Tapi rel yang digunakan ini kalau mau lebih paten, pasangin roda yang ini. Wah paten, awet, karena dia lakernya besar ya. Dia lakernya besar jadi lebih awet. Tuh, lakernya dia lebih besar jadi lebih awet, lebih kuat. Biarpun pintu kacanya itu lumayan besar. Kadang coba bayangkan ya, ini lemari pintunya lebar itu 90 cm, rodanya seupil ini. Nah rodanya seupil ini cuman dua, kanan sama kiri, wis lebar, pintu ada kacanya, tebel 5 mili ya, nggak usah tebel lah, 3 mili lah, tapi kebanyakan 5 mili ya. Nah, kalau yang ditempel mati pakai edging kayak gitu sih biasanya 3 mili ya. Ya tergantung yang bikin juga. Cuman ya tetap amannya 3 mili karena diperhitunginnya kan dari tripleknya makanya 15 mili tambah 3 mili. Jadi kan 18 mili dipasang edging wis pas klop. Jadi nggak perlu nyowak bagian belakang triplek. Pintunya lebar 90 cm, rodanya imut sekecil ini, cuman dua, kanan sama kiri. Coba jempol siapa yang nggak bakalan biru kalau ketiban. Makanya ini yang sangat kecil ini diperhatikan, biar jempolnya, biar yang di rumah nggak nyampe ketiban pintu lemari. Bukan nakut-nakutin, itu fakta. Dan yang ketiban bukan saya, para pengguna yang manggil saya. Para pengguna yang manggil saya, jempolnya pada biru. Yang terbaru kemarin di daerah Cimanggis, itu cuti kerja, gara-gara jempolnya ketiban pintu lemari. Nah, cuti kerja loh, jempolnya biru, harus ke klinik dulu. Darahnya di dalam, boleh nyebut darah nggak? Nah itu apa, darah hitamnya itu ada di jempol, sampai harus ya, bukan hal yang pertama sih saya mendengarkan itu dan melihat itu. Sering dari yang kacanya pecah, kayak di video-video saya itu ada yang kacanya pecah, ada yang ngomong itu voice apa, kirim suara ke saya upload, saya edit. Itu bukan suara saya, bukan orang saya minta bikin suara seperti itu, bukan. Itu fakta nyata. Itu nyata, orang yang pintu lemarinya jatuh karena mengabaikan yang kecil ini. Makanya jangan mengabaikan yang kecil ini.
Ini untuk jenis yang rel tanam ya. Kalau ini untuk rel timbul, rel nongol. Sama kalau roda-roda ini pada bermasalah ya siap-siap jempol satu wes pasti pintunya di mana, lemarinya di mana. Ya, no, pintunya di mana, lemarinya di mana. Terus yang kedua ya, bukan yang kedua, mungkin itu malah lebih mengarah ke yang utamanya ya, bisa mencelakakan pengguna. Wes kita lanjutkan dari roda perodaan, kita kembali ke hidrolik kursi kantor. Hidrolik kursi kantor itu masangnya gampang, makanya kadang ada yang manggil saya, Mas saya mau servis kursi kantor, nggak bisa naik, nggak bisa turun, dekem dekem. Ya, saya minta dikirimin foto, sebenarnya itu udah cukup ya. Udah cukup, dari foto itu udah cukup, saya nggak perlu survei lah, udah tahu. Dari foto itu saya sebenarnya udah bisa memperkirakan ya, yang diperlukan itu apa, yang harus saya lakukan itu apa. Tapi kadang ada yang nggak percaya, masa dari foto bisa, lawang profesi biasa. Nah makanya daripada ganti gaslit manggil orang, tuh simple loh bentuknya, tinggal dimasukin slab, terus kupu-kupunya dimasukin slab, selesai. Enggak pakai nyekrupan, cuma masukin doang kok di bolong-bolongannya. Nah kalau bilang mahal ya bener mahal, memang mahal, cuman masukin doang. Masuk A2 B1 mahal kok. Nah biar A2 B1 nya itu bisa buat stok nih, diklik keranjang kiri bawah nih, jadi punya stok yang harusnya buat bayar orang, bisa buat stok gaslit nih. Tuh gaslitnya, wah nanti ukurannya beda, sama besarnya, sama di sini, sama besarnya, nggak percaya CO-in. Kalau nggak percaya CO-in, biar langsung dites. Nah, ngono, nggak percaya nggak mau CO-in, takut salah. Takut salah yuk manggil tukang, tapi kan lebih mahal. Tuh. Nih wes tak contohin wes. Nih masangnya ini tok. Ini yang sekalian yang ujungnya rusak tuh, mau mekanisnya juga ada di keranjang kiri bawah tuh, makanya dibikinnya itu universal tuh, lubangnya besar tuh, jadi jangan takut wah nanti nggak sama, lubangnya ini besar, bisa digeser. Nah kalau lubang sini itu sudah pasti sama, karena memang dibikinnya sama, nggak tahu itu pabrik pada janjian kayaknya, bikinnya ukurannya segini aja loh. Tuh masangnya cuma begini. Wes ini kalau udah didudukin nanti kunci sendiri. Orang percaya jajal CO-in, nggak mau nyewoin ya gimana mau tahu kalau itu bener. Nih, untuk masang kakinya juga
masang ke gas lip ke kakinya tuh, kakinya tuh. Malang mikung kayak bintang laut apa bintang kanginan tuh. Tinggal dimasukin doang tuh. Ini dulu bisa, mekanis dulu bisa. Ngono. Tuh. Rodanya roda tusuk di sini. Tinggal dimasuk-masukin aja. Nih, di sini ada lubangnya. Nyabutnya yuk gampang kalau mau ganti. Enggak ribet. Tinggal dicabut, masukin, wes. Ngono tok. Nah. Nih, rodanya. Nyampe ke selak. Nih. Ini rodanya. Roda tusuk. Ini karena udah sering saya pakai buat bikin VT. Vaselinnya, apa gemuknya, apa stempetnya, ini udah hilang. Tapi kalau baru ini ada stempetnya. Nanti masih dibungkus plastik ya. Ini masanya tinggal ditusukin gini aja, ditekan. Iya, penak nih. Nah ini bolongannya. Tinggal ditekan, wis, ditekan aja. Biar kursi kantornya normal, kursi gamingnya normal nih, diklik keranjang kiri bawah nih. Mumpung lagi promo wes, biar enak dipakainya tuh, isi muter ser. Nanti tonton cuman ditonton nggak di CO. Nah, kursinya kapan bisa dipakainya? Ambil orang mahal. Kalau nggak mau mahal ya dipasang sendiri, diceoin. Mau mekanisnya yuk ada tuh. Pemeneh yang mau ditanyakan. Nih, cukup alat bor. Apa bor listrik? Ini bor listrik ini. Cuknya tuh. Kalau mata bornya dipakai ngebor itu udah muter, nggak bisa nancep, nggak bisa buat bikin lubang, itu cuknya udah nggak bisa jepit, makanya cuknya ini diganti. Cuknya diganti itu tuh, dratnya halus bosku ini. Ganti, bukan bornya yang diganti sayang. Apa-apa sekarang lagi susah, yang selagi masih bisa diakalin, yang masih bisa diganti. Jangan apa-apa yang diganti unitnya, yang diganti perintilannya. Yes. Nah, klik keranjang kiri bawah. Kiri bawah itu ada tulisan belanja, pojokan bawah, paling bawah. Bengi-bengi kedabrus dhewe kaya wong edan. Wong padha turu kedabrus. Coba pit legrek. Kalau manggil saya benerin, gantiin ini jasanya aja itu A5 B1. A5 B1.
sekarang loh, makanya beli sendiri ini nggak nyampe 100.000. Nah, buat harga spesifiknya klik di etalase tuh. No. Pas saya leren urung. Boleh pesuwe ya. Hehe. Balik nang roda itu ada yang bulu-bulu. Ini namanya mohair ya. Iki jenenge mohair bulu sintetis. Ini bulu sintetis. Cara pemasangannya gampang, praktis. Ini udah ada double tipnya, tinggal dikelet terus ditempelin. Nah, terutama tuh di lemari pajangan. Lemari pajangan tuh biasanya tetap ada jedanya ya, karena kalau nggak ada jedanya, ngeri kacanya pecah benturan. Nih mohairnya ada di etalase biar lemarinya nggak debuan ya, nggak cuman buat lemari pajangan aja, buat lemari pakaian juga bisa. Pasangin mohairnya dipasang, ada yang bilang ini mohair, ada yang bilang ini bulu sintetis. Pasangin biar lemarinya nggak debuan. Kita apa keliling muter-muter panggilan ke sana ke sini, lemari itu bisa dibilang 85% lah yang saya temuin itu kayaknya bersihnya pas habis dikirim sama tukang doang. Selebihnya wah, debunya ada, debu ada glamet cawang. Selebihnya itu kayaknya bersihnya pas waktu habis dikirim doang, debunya banyak. Nah makanya biar debu nggak masuk nih, pasangin mohair. Ini bulunya lembut, masangnya gampang, jadi dipasang di pinggir pintu. Pas digeser pintu juga nggak ketat gitu, lembut, ada bulunya. Nih, gitu toh. Jadi satu yo meminimalisir debu ya, biar lemarinya nggak di dalam nggak banyak debunya. Nah, sekedar saran ini di jauhin dulu itu di keranjang kiri bawah ya bosku, mohair ini bulu sintetis biar nggak debuan lemarinya. Oh no bosku. Penggaris busur, enak, bahan stainless tebel. Ini bukan cat, ini kalau diraba ini kerasa, ini kalau diraba kerasa. Jadi ini bukan cat, kalau orang Jawa bilang diketak ya, jadi kerasa kayak diembos kayak gitu ya, jadi nggak takut kalau digunakan itu hilang. Nah, penggaris busur ya, makanya ya praktis toh. Biar tambah kreatif bosku nih, buat garis-garis enak loh. Bahannya tebel dari bahan stainless ya, jadi nggak karatan.
klik keranjang kiri bawah. Jangan serius-serius, wes buruan dicewokin. Tuh, pintu rumahnya pintu geser tapi nggak ada kuncinya tuh. Ini kunci pintu geser. Ini nggak cuma buat pintu geser ya, buat pintu bukaan juga lebih bagus ya daripada yang itu kan banyak. Gimana ini, kalau ini lebih bagus, lebih kuat ya. Jadi dia kuncinya bener-bener kunci nih, kunci pintu geser, pintu sliding, pintu rumah, pintu kamar. Enak bosku tuh, tek gas, klik keranjang kiri bawah bosku tuh. Kesuwen. Nih yang tadi saya bilang lem Korea, lem Alteco, tak keluarin bosku untuk menyiasati engsel yang skrupnya dol. Engsel yang skrupnya dol itu biar nggak perlu ganti lubang apa pindah lubang engsel. Nih lem Koreanya bosku tuh, wes lem Korea bosku, nggak perlu pindah lubang engsel, nggak perlu pindah lubang engsel ke yang baru, nggak perlu manggil tukang nih. Tuh ada di etalase, keranjang kiri bawah. Enak bosku tuh. Itu tadi saya bilang bisa pakai karton bekas bungkusnya ini, bisa pakai tusuk gigi buat nutup baru disekrup lagi. Kuat, super kuat bosku. Klik keranjang kiri bawah bosku. Mumpung lagi promo bisa dijual ke tetangga juga bisa, tapi kalau saya tak pakai sendiri karena apa, penggunaan saya lem ini sangat tinggi ya, karena hampir setiap jalan itu di tas saya itu selalu ada lem ini monobosku. Oh salah, kunci mekar tuh. Salah ini. Pakai dusnya bisa, pakai apa tusuk gigi, apa pakai yang lain juga bisa, gampang kan. Yang praktis ya pakai dusnya, jadi nggak ribet-ribet nyari ini itu lagi. Wes di CO-in mumpung lagi promo. Yang tadi saya bilang mau pintu geser mau pintu bukaan sama ya, sama nih. Untuk nyetel engselnya di sini nih, ini untuk nyetel engselnya nih, kelihatan arah ini untuk nyetel engselnya di sini. Ini setelan engselnya ini. Tuh, bisa diputar ke kanan ke kiri nih. Engsel sendoknya di mana belinya? Ada itu di etalase. Nah, di CO ini tuh untuk engsel sendoknya, mau yang slow motion mau yang biasa ada itu. Enggak, aku nggak bisa nyetelnya, tenang, temenin wes biar bisa nyetelnya.
Mosok dibeli nggak bisa nyetelnya, ditemenin nanti nyampe bisa nyetel, biar pintunya tidak salaman, tidak miring. Nah, ngono. Yang saya sendok slow motionnya dari Tako. Oh, dari Tako ada, mau yang lurus, mau yang bungkuk, mau yang full bungkuk. Belum tahu ya bedanya bungkuk sama full bungkuk sama lurus ya. Nah makanya ikutin lab saya, ikutin PT saya biar tahu. Ampun ya suhu para senior, ini buat para pengguna aja suhu. Kalau untuk para senior ya apa itu udah di luar kepala. Dari Huben juga ada engsel sendoknya, untuk ngelubanginnya ada dari Huben. Putar-putar ya engsel sendoknya ya. Kuali ya, oh iya kuali. Nah dari Huben. Oh ada, yang biasa ada. Nah, engsel sendok dari Huben. Yang biasa ya, mau yang biasa mau yang slow motion ada di etalase. Takut nggak bisa nyetelnya, temenin saya terus biar bisa nyetelnya, biar bisa gantinya. Kalau yang bukaan apa engsel biasa, sendok biasa yang bukan slow motion itu malah nyiasatinya gampang, biar dia nggak gampang jatuh. Dia ada lubang di tengahnya, itu bisa ditambahin skrup, jadi pintu nggak bakalan jatuh. Nah, buat ngelubangin yang bumpet-bumpet. Dah. Nah, wes, nah ini wes. Ini karena apa? Saya pengennya lab dari malam. Ya, makanya untuk kedepannya kalau mau tanya jawab seputaran lemari pintu geser, ya bukan lemari aja ya, segala furnitur ya, semuanya jenis mebel, dari pemasangannya, dari mengakalinya, simak labnya saya setiap hari jam 11 sampai jam 1 malam. Nah di situ apa yang saya bisa akan saya berbagi ya, berbagi. Saya ngedabrus para teman-teman netizen menyimak video saya itu di labnya dari jam 12 nyampe jam
dari jam 23 nyampe jam 13. Terus gak usah lama-lama. Nah, ini untuk lab pertama saya. Ini tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih untuk yang sudah bersedia gabung. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video lab saya yang berikutnya. Sampai jumpa besok. Semoga saya diberi kesehatan bisa lab kembali pada besok ya. Selamat malam, selamat menjelang pagi, selamat hari Jumat berkah katanya. Sekarang udah Jumat sekarang ya.